Konnichiwa, domo, kembali lagi dengan saya Jojo di channel G and Friends. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang pengusaha juga dari Sragen. Tapi sebelumnya kita lihat video yang ini dulu ya. Oke, silahkan dicek. Hai konnichiwa, domo, kembali lagi dengan saya Jojo di acara G and Friends. Pagi ini sangat luar biasa. Saya dengan teman-teman alumni X Jepang khususnya Sragen, semua pengusaha ya di sini ya. Nah, ini pengusaha X Jepang. Nah, ini yang punya Tokyo Travel ini. Nah, oke ya. Dan teman-teman di belakang juga banyak nih. Itu yang punya Kashimura Mebel. Nah, semua alumni di sini, X di sini, semuanya memiliki pengusaha masing-masing ya. Pada pagi ini kita akan ada acara sosialisasi se-SMK Kabupaten Sragen ya, SMK dan SMA, dihadiri oleh Bapak Nishijima, perwakilan dari M Japan, dan juga nanti akan ada beliaunya yaitu Bupati kita yang akan langsung sendiri menyampaikan untuk menyemangati anak-anak muda di Kabupaten Sragen ya. Oke, ikuti perkembangannya terus. Hai domo. Pemukanya yang di belakang ada yang suntuk, ada yang kayaknya kok ngantuk banget, ada yang otak-atik HP, udah bosen banget ngeliatin kamera. Ini sambutan dari Bupati Assalamualaikum Sragen. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Kustiati, Direktur Bina Pemagangan Ditjen Bina Lantas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Nita Dwi Apriliawati, Kasubdit Pengembangan Pemagangan Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja. Beliau sudah berkali-kali ke Sragen. Yang saya hormati Mr. Nishijima dari IM Jepang, juga teman-teman Ganbare dan para alumni yang sudah pernah magang di Jepang dan sudah memberikan testimoni tadi. Alhamdulillah. Juga kepada Bapak Ibu guru kepala sekolah dan tentu saja anak-anakku semuanya, siswa-siswi yang hari ini turut hadir di pendopo Rumah Dinas Kabupaten Sragen ini yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Jojo di G and Friends. Kembali lagi ini bersama teman kita X Japan, pengusaha, yaitu pengusaha mebel ya, khususnya mebel, dan juga mungkin teman-teman juga sudah melihat di Facebooknya. Facebooknya apa namanya kalau boleh tahu? Makmum Kashimura Mebel Ya, Sragen. Makmum Kashimura Mebel Sragen. Langsung saja nih. Perkenalkan nama, alamat, dan angkatan berapa ini dari M Jepang ini. Ya, terima Silakan. kasih. Perkenalkan, nama saya Makmum Al-Kafi. Saya angkatan 247 IM Japan, Service Bekasi. Alamat Gedungan Lubuk Sragen. Untuk ke Jepangnya sendiri bagaimana? Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan ke Jepang? Dulu saya pergi ke Jepang itu tahun 2014. Sebelum pergi ke Jepang saya ada informasi kalau di Sragen, khususnya di Kabupaten Sragen, ada program khusus, yaitu program khusus buat kakak miskin atau keluarga yang tidak mampu, dan saya inisiatif untuk ikut ke program tersebut, dan alhamdulillah proses sampai akhirnya 2014 saya terbang ke Jepang. Dan terima kasih buat pemerintah Kabupaten Sragen telah memfasilitasi kami untuk pergi ke Jepang dengan tanpa biaya. Terima kasih. Khususnya ini ya, yang di Disnaker ya. Iya. Jadi teman-teman di Sragen ada pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu, yaitu untuk magang ke Jepang dengan persyaratan adalah tadi apa tadi? Kartu kakak miskin, atau dulu yang saya punya duluan apa?
Askes atau apa gitu dulu. Jadi ada program dari Banyak persyaratannya. Disnaker, yaitu salah satunya mungkin kartu Saraswati yang keluarga kurang mampu dibiayai oleh Pemda melalui Disnaker. Jadi sangat luar biasa sekali. Saya sendiri juga warga Sragen, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pemerintah yang sudah mengusahakan ini, sehingga teman-teman yang tidak atau kurang mampu bisa untuk magang ke Jepang. Dan luar biasa hasilnya. Ini adalah salah satu contoh produk dari Teknopark ya itu kan. Teknopark yang dibiayai oleh pemerintah, kemudian di Jepang, setelah di Jepang kemudian kembali ke Indonesia, sekarang merintis usaha mebel ya. Mebel ya. Tapi di Jepang sendiri kerjanya mebel atau apa? Bukan, saya di Jepang dulu di perusahaan gas yang bertempatan di Kobe, Osaka. Oh, iya. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan mebel. Jadi saya pulang belum ada pengalaman 0%. Jadi bidang mebel belum ada pengalaman. Iya, saya kira di Jepang di bidang perkayuan, kemudian kembali ke Indonesia di mebel. Jadi tidak ya? Tidak ada. Oke, nah, kemudian bagaimana sih awal mula merintis usaha mebel ini? Apakah pulang ke Indonesia langsung usaha atau bagaimana ini? Jadi nanti teman-teman bisa melihat dan bisa belajar juga nanti dari Mas Makmun ini. Jadi saya ceritakan sedikit dulu setelah saya pulang dari Jepang, kira-kira tahun 2017 bulan 2 saya pulang dari Jepang. Kemudian setelah pulang dari Jepang itu saya cuman membawa uang sekitar 15 jutaan dari Jepang, itu uang cash 15 jutaan, dan itu pun saya rencanakan untuk menikah dulu. Ya gitu. Bukan buat usaha, saya merencanakan menikah dulu. Saya menikah tahun 2017 bulan 3, jadi saya pulang dari Jepang tahun 2017 bulan 2, kemudian bulan depannya saya menikah, dan modal uang 15 juta itu uang cash. Kemudian saya berpikir kalau di tempat saya itu kan banyak pengrajin atau pengrajin mebel, kemudian banyak tetangga-tetangga saya itu tukang pelitur, tukang finishing mebel. Jadi di sana itu nggak tentu kerjaannya, kadang ada, kadang enggak gitu aja. Kemudian saya inisiatif, kalau saya usaha mebel mungkin prospek ke depan juga bagus, terutama di bidang perkayuan mebel itu. Kemudian setelah itu saya berpikir, kan saya masih punya uang tunjangan dari Jepang sebesar 60.000 yen ya, 600.000 yen. Itu saya masukkan ke mebel semua. Itu kemudian tambahan di Nenggeng itu. Di Nenggeng itu ada berapa lah buat membeli bahan, buat membeli alat-alat, buat mengontrak tempat, itu semuanya saya taruh di situ. Kemudian setelah saya berjalan selama 1 tahun itu, alhamdulillah udah kelihatan hasilnya ya. Kelihatan hasilnya dan membantu orang tua, kemudian menyekolahkan adik-adik saya 5 orang bersaudara dan saya anak pertama, dan saya harus kerja keras banting tulang untuk membiayai keluarga saya, itu aja. Dan mebel itu sekarang alhamdulillah sudah hampir 3 tahun berjalan. Jadi awal mulai merintis itu adalah ada membaca peluang di daerahnya itu banyak pengrajin, pelitur gitu ya. Jadi mereka kadang ada kerjaan, kadang tidak ada kerjaan, sehingga dari Mas Makmun ini menciptakan peluang kerja dengan mendirikan usaha mebel itu ya berarti ya. Dengan modal dari bonusan. Teman-teman, bagi yang
ke Jepang ikut IM Japan itu mendapatkan bonus 600.000 yen setelah pulang dari Jepang 3 tahun. Terus kemudian ada nanking juga. Itu nanking itu tergantung mungkin tergantung lemburannya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi semuanya modal itu dimasukkan untuk modal usaha mebel ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Sehingga ini juga udah berjalan 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. 3 tahun Ya. Agustus nanti. Sekarang saya tanya, kendalanya apa saja nih untuk membangun usaha ini? Karena teman-teman ex-Jepang itu mungkin juga, wah saya nanti takut gagal, saya ada terkendala apa, nanti bisa buat pembelajaran teman-teman ex-Jepang yang sedang menyaksikan channel ini. Kendalanya. Jadi gini, untuk pasti setiap usaha pasti kan ada banyak kendala. Dan mungkin nggak semua pengusaha bisa melewati masalah dalam setiap mengatasi masalah dalam usahanya itu. Betul. Jadi bagi saya pribadi untuk pemula ya, dulu saya sangat sulit sekali mencari customer yang mau mempercayakan mebel rumahnya itu kepada saya. Tapi saya nggak patah semangat, tetap jalan meskipun dulu masih punya 1 karyawan, kemudian beberapa bulan 2 karyawan, 3 karyawan, sekarang sudah punya 4 karyawan. Kemudian dari perjalanan itu saya berpikir, kalau saya sendiri mungkin nggak begitu berkembang untuk mebelnya itu. Kemudian saya berusaha untuk mencari reseller itu Reseller ya. Reseller itu kita dapat orderan, kemudian dari reseller itu dijual lagi ke tempat lain gitu. Kemudian itu ada juga teman-teman dari ex-Jepang juga yang ikut memasarkan mebel saya. Alhamdulillah teman-teman juga mensupport mebel saya untuk bisa berkembang luas. Insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, insya Allah nanti membangun sebuah showroom nanti di sekitar Masaran sini, insya Allah. Oh ya, buat showroom ya, istilahnya buat langsung toko mebel gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dengar-dengar juga ada ini nih, ada suatu gini. Jadi Mas Makmum mau mengumpulkan 10 orang, kemudian arisan gitu, arisan betul. mebel ya itu. Itu dengar-dengar ya. Itu betul ya itu ya? Iya betul. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman 10 orang saja berapa ratus per orang itu nanti akan dapat mebel ya, arisan mebel ya. Nah itu sangat luar biasa sekali dan bisa dibilang kita juga membeli mebel dengan cara seperti itu, tapi tidak berbunga ya. Tidak ada bunganya. Jadi itu sangat luar biasa. Dan ini pun juga dicetuskan idenya juga oleh Mas Makmum, yaitu arisan mebel. Jadi silahkan, atau teman-teman yang ibunya yang bisa mengumpulkan berapa orang, 10 orang atau gimana, nanti bisa menghubungi langsung oleh Mas Makmum. Juga ada nanti linknya juga ada nanti di sini, yaitu di Kasih Murah Mebel. Nanti alamatnya juga ada di sini juga. Nah, kemudian ini nih tadi kendalanya itu memang harus siap dalam keadaan apapun, dan bagi ini lebih ke marketingnya ya. Harus banyak sekali reseller yang ditampung ya. Nah ini kemudian penghasilan per bulan itu berapa nih perkiraannya? Kalau penghasilan per bulan itu kalau diambil rata-rata ya, kalau yang namanya usaha itu kan pasti ada grafik naik dan grafik turun. Nggak selalu grafik naik terus, nanti kan nggak mungkin. Soalnya persaingannya juga ketat, persaingan harga, persaingan barang, semua sudah banyak lah. Untuk omset saya hampir tapi nggak melebihi, hampir kerja di Jepang hampir. Tapi hampir setara di Jepang ya. Jadi sangat luar biasa sekali.
pengusaha itu hampir setara dengan di Jepang. Saya juga masih muda ya teman-teman ya. Benar. Nah terus saya mau tanya nih, kenapa dikasih nama Kashimura Mebel? Ataukah di perusahaan lama itu namanya Kashimura, atau terinspirasi di kota Jepang Kashimura atau gimana itu? Dulu kan spontan Kashimura. Kalau Kashimura mungkin bagus kayaknya. Kashimura kan sebenarnya dari gabungan dari bahasa Jawa dan digabung dengan bahasa Jepang, jadi Takashimura gitu. Jadi saya singkat dari Kashimura gitu. Oh gitu, wah, Awalnya luar seperti biasa itu. ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya Jepang, nggak ada sangkut pautnya Jepang. Jadi Spontan Kashimura itu bisa dibilang tak kasih murah, tak kei rego murah gitu ya teman-teman. Nah seperti itu, mungkin bisa dibandingkan dengan yang lain ya, istilahnya kualitas juga sama tetapi kita dikasih murah sama Mas Makmum ini ya. Jadi meskipun harganya relatif tapi insya Allah kualitasnya maksimal gitu ya, insya Allah. kualitasnya maksimal ini. Nah untuk jangan lupa teman-teman ex Jepang atau teman-teman yang melihat channel ini atau teman-teman yang masih ada di Jepang, kalau membutuhkan mebel mungkin bisa menghubungi di Kashimura Mebel. Dan jangan lupa teman-teman juga jangan takut untuk usaha karena di dalam usaha ini nanti kita juga bisa membuat lapangan pekerjaan buat di daerah kita masing-masing. Nah ini ada satu pesan terakhir buat teman-teman juga, bagi Jepang yang sudah ada di Indonesia atau bagi teman-teman yang masih ada di Jepang ini, mungkin bisa dikasih, yaitu prinsip usaha itu apa, kemudian menjadi usaha itu harus ada prinsipnya dan motivasi buat teman-teman Jepang yang sudah ada di Indonesia yang belum usaha, atau teman-teman Jepang yang masih ada di Jepang gitu. Jadi mereka termotivasi dengan jadi pengusaha itu bagaimana gitu kan. Mungkin dari Mas Makmun ya kan? Jadi prinsip saya itu yang penting kalau kita mau berusaha nggak perlu kita harus banyak untung, itu nggak perlu, kita nggak usah banyak untung dulu. Yang penting kita bisa jalan, bisa kasih orderan buat pegawai kita, jalan bareng. Nanti kelamaan nanti suatu saat pasti ada hasilnya, pasti suatu saat pasti ada sesuatu yang bisa kita banggakan lah di suatu saat nanti. Dan bagi saya itu yang paling utama untuk mendirikan usaha itu yang penting kita niat dulu. Dengan niat dan mental kita harus segera dibangun untuk menjadi seorang pengusaha. Nanti suatu saat ketika kita menjadi pengusaha besar, kita tidak apa ya, istilahnya down ketika kita mendapatkan suatu ujian di usaha itu aja. Jadi bisa dibilang untuk menjadi seorang pengusaha atau memulai dalam usaha dari Mas Makmum ini adalah satu poinnya adalah jangan memikirkan keuntungan dulu ya. Yang penting adalah jalan dulu, keuntungan sedikit pun tidak apa-apa, jalan dulu. Jadi sehingga suatu saat kita pasti akan mendapatkan keuntungan atau hasil yang sudah kita jalankan. Nah terus kemudian satu lagi juga saya petik poinnya, yaitu adalah yaitu yang di awal dikatakan tadi adalah bisa membuka lapangan pekerjaan di daerah sekitar gitu kan ya. Jadi bisa membantu teman-teman di daerahnya untuk ikut bekerja dengan Mas Makmun ini ya. Kemudian mental niat itu harus besar, karena apa? Tidak semua pengusaha nanti sukses, karena suatu saat usahanya itu down, jatuh, dia juga tidak menyerah gitu ya. Jadi ada niatnya untuk usaha semakin giatnya itulah. Itulah teman-teman perbincangan saya atau
wawancara saya dengan salah satu pengusaha dari Sragen. Dia juga ex-Jepang juga, masih muda. Jadi jangan sampai saya masih muda, saya belum punya pengalaman, saya masih muda, saya masih takut usaha. Jangan, istilahnya nanti bisa belajar dengan teman-teman ex-Japan yang sudah menjadi pengusaha. Nanti bisa lewat saya akan antarkan, baik teman-teman mau usaha di bidang properti, di bidang lembaga, di bidang mebel, di bidang toko besi, di bidang toko obat, di bidang farmasi, atau di bidang kain dan lain sebagainya, banyak. Nanti bisa hubungi saya di GN Friends nya ini, atau nanti teman-teman langsung ke tempatnya Mas Makmum yang pengen mau jadi mebel. Kebetulan saya nih di daerah Jawa sana banyak sekali orang yang mau beli mebel jauh gitu loh. Nanti silahkan teman-teman bisa menghubungi. Nah, terima kasih sudah melihat sampai akhir, dan saya sudah ucapkan terima kasih juga kepada Mas Makmum. Jangan lupa bagi teman-teman semuanya, ex-Jepang khususnya, mari kita menjadi seorang pengusaha, dan kita membangun Indonesia melalui pengalaman kita yang sudah ada di Jepang itu kita kembangkan di daerah kita masing-masing. Terima kasih. Nanti kembali lagi dengan channel berikutnya, atau nanti masih banyak lain lagi tamu-tamu yang akan saya wawancarai, yaitu ex-Jepang yang sudah menjadi pengusaha. Terima kasih banyak, dan saya ucapkan domo arigatou gozaimasu. Artinya matur suwun ya teman-teman. Baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini.